akibat pada tanggal 17 Oktober 1952 Angkatan Perang RI mengepung Istana Presiden Soekarno, sebab Angkatan Perang RI meminta diikutsertakan di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa ini merintis jalan menuju dui fungsi ABRI. Peristiwa 17 Oktober tahun 1952, tokohnya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai salah satu komandan tentara yang paling senior pada saat itu. Nasution menginginkan bahwa parlemen tidak boleh ikut campur dalam masalah internal angkatan perang. Saat itu terjadi karena parlemen menempatkan orang-orangnya ke dalam angkatan perang. Jadi angkatan perang dimanfaat oleh parlemen sebagai kekuatan politik mereka. Siapapun yang bisa dititipkan oleh parpol ke dalam tentara dan menguasai tentara tersebut, ketakutan Nasution per profesionalitas tentara akan hilang. Oleh karena itu, Nasution dalam peristiwa 17 Oktober tahun 1952 ini menuntut agar parlemen dibubarkan. Peristiwa 17 Oktober tahun 1952 adalah peristiwa di mana pengepungan ke arah istana dengan mengancam akan merubuhkan istana jika parlemen tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tuntutan Nasution tidak dikabulkan, jadi konflik internal oleh tubuh angkatan perang ini diakibatkan oleh keinginan parpol untuk mengedepankan calon-calonnya agar memimpin institusi pertahanan tersebut, sehingga bisa memegang suatu kekuatan militer tersebut atau kekuatan politik tersendiri. Perintis dan jalan menuju dui fungsi ABRI merupakan pertama kali muncul pada tahun 1957, di mana pada tahun 1957 pergolakan daerah yang diakibatkan oleh ketersediaan parpol di mana ada tuntutan daerah otonomi atau desentralisasi. Desentralisasi daerah dari daerah ke pusat. Tahun 1957 sampai 1959 ada suatu pernyataan di mana parpol mengedepankan kepentingan sendiri. Ketika parpol tidak lagi mengedepankan kepentingan nasional, disinilah tentara mencoba masuk ke dalam area politik dengan menawarkan konsep jalan tengah yang dikonsepkan oleh Nasution agar untuk penyeimbangan parpol dalam era demokrasi liberal. Oleh karena itu, ada kekuatan tentara yang bermain, parpol bisa ditekan oleh tentara. Jika tentara bisa berpolitik secara praktik, konsep jalan tengah ini akhirnya disahkan oleh presiden yang memang Soekarno pada saat itu. Sudah kecewa sekali dengan tingkah laku para parpol yang selalu berdebat, tetapi tidak menghasilkan suatu hal yang produktif, tapi justru membuat negara dalam kondisi darurat perang. Nasution mengatakan bahwa tentara yang paling setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep jalan tengah baru muncul ketika periode 1957 sampai 1959 melalui dekret presiden, kemudian tentang mendukung dekret tersebut, kemudian tentara mendapatkan jatah bagian politiknya pada demokrasi terpimpin. Jadi jawabannya C.